Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Babul Haid dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang akan kita bawakan adalah hadis yang menerangkan tentang keadaan seorang wanita yang tertimpa istihadah. Dia diperintahkan untuk menggabungkan, yaitu 2 waktu sholat. Ini adalah riwayat yang berasal dari atau bersumber dari sahabiyah yang mulia Hamnah binti Jahash. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Hamnata binti Jahshin qalat, dan dari Hamnah bintu Jahash dia berkata, kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Kata Hamnah, aku pernah keluar darah istihadah yang sangat banyak lagi deras. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Lalu aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta fatwa apa yang harus aku lakukan, atau meminta fatwa yang berkaitan dengan keadaanku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama hiya raqdatun minasyaiton. Sesungguhnya apa yang terjadi padamu itu adalah gangguan dari syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang terjadi padamu, apa yang kamu alami itu disebabkan karena gangguan syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'atan. Maka sikapi ya apa yang engkau alami, yaitu dengan menjadikan masa haid 6 atau 7 hari. Karena 6 ataupun 7 hari ini adalah di antara ya masa haid kebanyakan wanita. 6 atau 7. Maka berarti di sini yang dijadikan standar adalah yang paling sering terjadi pada wanita, yaitu kebanyakannya haid antara 6 hari atau 7 hari. Tsumma ightasili. Kemudian setelah itu mandilah ya. Fa idza stanqati fasalli 24 atau 23. Apabila engkau telah bersih, telah suci, telah mandi, salatlah 24 atau 23 hari. Tergantung tadi ya, kalau 6 hari haidnya berarti salatnya 24. Kalau haidnya dihitung 7 hari berarti salatnya 23 hari. Ini disesuaikan dengan keadaannya. Ya, tadi disebutkan apabila wanita ini memiliki kerabat, maka
ikutkan ya dengan kebiasaan kerabatnya. Ya, misalkan kerabatnya umumnya 6 hari, maka dia memilih yang 6 hari. Atau kerabatnya misalkan umumnya 7 hari, maka dia memilih yang 7 hari. Wasumi wasalli. Berpuasalah dan sholatlah, ya. Lakukanlah sholat. Jadi diperbolehkan untuk berpuasa dan diperbolehkan untuk sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki. Karena yang demikian itu telah cukup bagimu. Jadi apa yang engkau lakukan itu telah mencukupi untuk engkau bisa atau dibolehkan berpuasa maupun sholat. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa'u. Kerjakanlah ya yang seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jadi itu dijadikan sebagai kebiasaannya. Kalau memang keadaannya seperti itu. Jadi bulan berikutnya juga lakukan seperti itu. Pilih yang 6 atau yang 7, setelah itu mandi, kemudian lakukanlah sholat, silahkan berpuasa. Ya. Fa'in qawiti ala an tuakhiri al-zuhra wa tu'ajjili al-asra thumma tahtasili hina tadhurina wa tusallina al-zuhra wal-asra jami'an. Ini adalah keterangan tambahan. Ya. Jika engkau kuat atau mampu, fa'in qawiti, jika engkau mampu atau kuat untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, jadi sholat zuhurnya diakhirkan, kemudian sholat asarnya dimajukan, sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Jika engkau mampu atau kuat untuk bisa mengakhirkan sholat zuhur, kemudian mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah, ya, lakukanlah. Kemudian kau mandi. Dan ketika telah suci, ya sementara engkau sholat zuhur dan asar dengan keadaan di jamak, ya. Wa tusallina adz-dzuhra wal asra jami'an. Ya. Thumma tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Thumma tahtasilina wa tajma'ina baina sholatain. Ya. Kemudian engkau mandi dan menjamak dua sholat tersebut. Faf'ali, ya, jika engkau memang mampu, maka lakukanlah yang demikian. Wa tahtasilina ma'as subhi wa tusallina. Maka engkau mandi, ya, beserta salat subuh. Jadi sebelum salat subuh lakukanlah mandi. Kemudian lakukanlah salat. Qala, maka Nabi SAW setelah membawakan sabdanya, beliau mengatakan, wa huwa a'jabul amrayn ilayya. Dan inilah, ya, dua hal yang paling aku sukai. Apa dua hal yang paling disukai? Maka diterangkan di dalam beberapa riwayat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dua perkara yang aku sukai. Yang pertama adalah seorang wanita ketika berhenti dari haid, dia mandi sekali. Setelah itu, karena dia istihadhah, maka setiap akan melakukan sholat, dia berwudu. Ini perkara yang pertama yang disukai. Kemudian yang kedua, seorang wanita itu mandi setiap akan melakukan sholat. Tetapi ini kan berat, ada masyaqqah. Maka dia mandinya, ya, setiap mendahului dua waktu sholat yang bisa digabung. Jadi antara
sholat duhur dan asar, kemudian antara sholat maghrib dan isya. Ini perkara yang kedua. Jadi dua perkara yang aku sukai. Yang pertama adalah setiap berhenti haid, mandi, kemudian berwudu setiap akan sholat. Yang kedua, mandi setiap akan sholat. Tapi karena memberatkan, maka bagi sholat yang waktunya berdekatan, bisa digabung, maka didahului dengan mandi sekali. Kemudian sebelum sholat subuh, jadi 3 mandi. Ini adalah dua perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul khamsah illan Nasa'i, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam kecuali Nasa'i. Berarti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa shahahahu at-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa hasanahu al-Bukhari, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Ini di sini berarti ada perintah, ya, dari Nabi SAW bagi seseorang yang dia terkena istihadah, apabila dia mampu, hendaknya dia mengakhirkan, ya, waktu sholat yang berdekatan, yaitu diakhirkan waktu yang pertama, duhur diakhirkan, kemudian waktu keduanya itu asar dimajukan, ya. Kemudian dia mandi, ya, dalam keadaan dia telah suci. Kemudian dia melakukan sholat duhur dan asar secara bersamaan atau di jamak, ya. Berarti di sini ada dua hal, ya, pilihan seperti itu. Ini adalah yang berkaitan dengan wanita yang terkena istihadah, dia menjamak 2 waktu sholat. Nanti akan diterangkan, ya, fiqhul hadisnya. Adapun sahabat atau sahabiah yang ada di dalam riwayat ini adalah Hamnah, ya, Hamnah bintu Jahash al-Asadiyah. Beliau adalah saudari dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash adalah pernah menjadi istri siapa? Zainab binti Jahash, istri anak angkat Nabi SAW, pernah, yaitu Zaid bin Harithah. Tetapi keadaan rumah tangganya kurang baik ketika itu, karena Zainab binti Jahash adalah wanita bangsawan, sedangkan Zaid pernah jadi budak. Asalnya orang merdeka, ya, cuma karena suatu hal, ya, dia dijadikan sebagai budak. Kemudian budak tersebut dibeli, dihadiahkan kepada Khadijah. Kemudian setelah itu dijadikan anak angkat. Ketika Nabi SAW belum diutus menjadi Nabi atau Rasul, maka namanya ketika itu dinasabkan kepada nama Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Muhammad. Awalnya seperti itu. Kemudian turun ayat ketika Nabi SAW telah diutus, tidak boleh menyadarkan atau menasabkan seseorang kecuali kepada ayahnya yang sebenarnya, yaitu Al-Harithah. Maka tetap namanya menjadi Zaid ibnul Harithah. Sering ribut rumah tangganya, ya. Karena Zainab tadi kedudukannya tinggi. Ini asalnya dianggap rendah kedudukannya, maka nggak tahan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Zaid, ya, sebaiknya pertahankan istrimu, ya. Tetapi Allah mengetahui apa yang ada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akhirnya, ya, Zaid menceraikan Zainab.
Kemudian setelah itu Nabi SAW melamar Zainab, ya, atau dinikahkan langsung, ya, dari atas langit, ya, atas langit ketujuh, sehingga Zainab binti Jahsh itu berbangga. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Kalau aku dinikahkan langsung dari langit ketujuh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menikah dengan Nabi SAW, maka Zainab sangat bahagia, ya, karena menikah dengan manusia yang paling mulia. Kemudian Zaid bin Harithah ditunjuki oleh Nabi SAW kepada seorang wanita ahli surga. Nabi mengatakan, siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, maka wanita tersebut adalah Ummu Aiman, ibu angkat Rasulullah SAW. Maka dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid berkulit putih, Ummu Aiman berkulit hitam. Maka anak angkat menikah dengan ibu angkat. Lahirlah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah SAW. Ya, satu-satunya, ya, sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Itu berkaitan dengan Zainab bintu Jahsh. Ini di dalam riwayat ini adalah Hamnah bintu Jahsh, ya. Beliau adalah istri dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Yang beliau Mus'ab bin Umair itu wafat, terbunuh, yaitu ketika terjadi perang Uhud, ya. Maka beliau bersedih, ya, karena Mus'ab bin Umair adalah seorang yang sangat baik, ya. Maka beliau pun sangat kehilangan. Kemudian setelah itu beliau dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah, ya, salah seorang dari 10 orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga, ya. Dan Hamnah bintu Jahsh ini termasuk di antara wanita yang ikut berbaiat kepada Nabi SAW. Beliau ikut menyaksikan atau mengikuti perang Uhud, ya, bertugas sebagai orang yang membawakan minuman bagi para prajurit atau tentara, kemudian membawakan perlengkapan atau obat-obatan bagi orang yang luka-luka. Dan beliau termasuk di antara, ya, 9, ya, orang yang dikatakan tertimpa istihadah. Jadi di zaman Nabi SAW ada sekitar 9 wanita, ya, yang mereka semuanya tertimpa istihadah. Salah satunya beliau, ya, Hamnah bintu Jahsh. Demikian pula saudari beliau, ya, Ummu Habibah bintu Jahsh juga terkena istihadah pula. Ummu Habibah bintu Jahsh, yaitu istri dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, seorang yang dijamin masuk surga pula, ya. Jadi dari tadi riwayat yang kita bawakan rata-rata berkisar keadaan orang-orang yang suaminya semuanya adalah penghuni surga, ya. Hadis tadi pertama, ya, hadisnya siapa? Asma, dinikahi oleh 3 orang yang dijamin masuk surga, ya. Ini Hamnah juga dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidullah. Kemudian saudarinya Ummu Habibah juga dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Al-Hafidh di dalam Al-Isabah mengatakan seluruh anak-anak perempuan dari Jahsh ini tertimpa istihadah semuanya. Ya, jadi beliau dengan saudari-saudarinya semuanya terkena istihadah. Ya. Ini menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah. Dalam kitab Al-Isabah. Ini adalah sedikit, ya, biografi dari sahabiyah yang mulia
Hamnah bintu Jahash radhiyallahu anha. Adapun berkaitan dengan riwayatnya, bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar lagi-lagi membawakan hadis ini atau riwayat ini dengan makna saja. Ada beberapa kalimat atau ungkapan yang dibuang atau tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagian lafaznya ada di dalam riwayat Abu Daud dan sebagian lainnya ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini membawakan secara makna, bukan utuh ya, sebagaimana riwayat aslinya di kitab-kitab induk. Ini telah ma'ruf ya kebiasaan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Thaharah. Itu bab man qala idza aqbalatil haidah tada'is shalah. Apabila datang waktu haid pada wanita, maka dia hendaknya meninggalkan sholat, jangan melakukan sholat. Ini di dalam kitab Thaharah, riwayat Imam Abu Daud. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, di dalam Abwabut Thaharah, bab-bab Thaharah. Imam At-Tirmidzi bukan kitab, tapi bab. Bab Thaharah baru bab. Ya. Model kitabnya seperti itu. Babnya adalah ma jaa fil mustahadah annaha tajma'u baina shalatain bi ghuslin wahidin. Apa yang datang dari riwayat yang berkaitan dengan mustahadah, wanita yang terkena istihadah, dia menggabungkan antara dua salat dengan sekali mandi, dengan mandi sekali saja. Ini riwayat Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Majah, semuanya dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah, dari pamannya Imran bin Talhah, dari ibunya Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha. Maka dikatakan isnadnya atau sanadnya di dalamnya ada kedhaifan. Ya. Ini dibahas panjang ya. Kesimpulannya kata Syekh Abdul Al-Fauzan, hadis ini adalah riwayat yang dhaif ya. Kesimpulannya ya. Hadis ini adalah riwayat yang dhaif. Karena di situ ada seorang laki-laki yaitu Ibnu Aqil. Ya. Beliau asalnya adalah rawi yang hadisnya hasan. Apabila beliau tidak menyelisihi ya rawi yang lainnya. Apabila misalkan riwayatnya hanya dia yang membawakan, maka secara umum riwayatnya hasan. Tetapi apabila riwayat beliau menyelisih rawi yang lain, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena riwayatnya ini menyelisih riwayat yang datang di dalam Shahihain. Ya. Yaitu yang berkaitan dengan al-mustahadah, wanita yang terkena istihadah, itu yang jadi patokan adalah adat atau kebiasaannya, bukan menjadikan kebanyakan ya wanita ya jumlah masa haid kebanyakan wanita, bukan seperti itu, tetapi mengembalikan kepada kebiasaannya ya. Maka ini zahirnya menyelisih riwayat yang ada di Shahihain. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak bertentangan dengan riwayat di Shahihain. Yang di Shahihain itu adalah wanita yang memang sudah memiliki kebiasaan. Adapun di dalam riwayat ini dibawa kepada wanita al-mubtada'ah yang baru haid ya. Jadi belum memiliki kebiasaan dan belum bisa membedakan. Ya, jadi seperti itu. Makanya nanti di dalam mazhab Hambali, wanita yang pertama kali haid ini belum pernah haid. Sedangkan pertama kali dihitung itu harus genap 9 tahun. Berarti kalau sebelum 9 tahun Hijriah berarti belum dianggap haid. Maka misalkan ada seorang wanita, dia baru sekali keluar darah, umurnya 9 tahun. Maka kadar minimal di dalam mazhab Hambali, seorang wanita disebut haid adalah sehari semalam. Ternyata apa? Keluar darahnya sehari semalam. Maka sehari semalam dia menganggap bahwasanya
wanita tersebut telah haid. Berarti hari kedua dia harus mandi. Karena ini baru pertama kali haid. Baik darahnya keluar terus maupun berhenti. Karena kalau keluar terus, ada kemungkinan darah itu istihadhah. Karena minimal haidnya adalah sehari. Ini bagi yang belum punya kebiasaan. Ini dalam madhab Malik seperti itu. Jadi meskipun keluar darahnya besok, tetap harus mandi dan harus sholat. Karena ini baru awal mula haid. Ini kaidah di dalam madhab Hambali. Madhab lain enggak. Ya kalau masih keluar darah berarti masih haid, kan seperti itu. Tapi ini khusus wanita ya al-mubtada'ah yang baru pertama kali mengalami haid. Berarti hari kedua ini kemungkinannya haid, kemungkinannya istihadhah, seperti itu. Karena haid minimal dalam madhab adalah sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam besoknya berarti itu juga dianggap sebagai haid. Ya. Maka permasalahan haid itu ada satu kitab khusus yang membahas serba-serbi haid. Ada 400 serba-serbi. Ditulis oleh ulama Malikiyah. Ya. Di dalam madhab Maliki 400 ya serba-serbi haid. Ya. Satu buku khusus. Berarti banyak sekali kasusnya. Banyak sekali kasusnya. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan riwayatnya. Berarti kalau dikatakan dhaif karena menyelisihi dhahir riwayat sahihain. Kalau dikatakan sahih karena sesungguhnya tidak menyelisihi. Tergantung wanita yang seperti apa keadaannya, yang baru pertama kali haid atau sudah memiliki kebiasaan, kan seperti itu. Kalau baru pertama kali haid, maka berlaku. Kalau sudah memiliki kebiasaan, maka dikembalikan kepada riwayat yang ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dikembalikan kepada adatnya, bukan memandang wanita atau kebiasaan kebanyakan wanita, yaitu 6 atau 7. Ini kebanyakannya kan seperti itu. Ya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, diantaranya adalah yang pertama, bahwasanya wanita di zaman Nabi SAW yang terkena istihadhah itu sangat banyak, ya, jumlahnya banyak. Maka dikumpulkan ya oleh Imam As-Suyuti di dalam nazam beliau, di dalam Syarah Sunan An-Nasa'i, ya. Qadis tuhidat fi zamanil Mustafa tis'u nisa'in qad rawaha rawiyah banatu Jahsyin Saudatu wal Fatimah Zainabu Asma'u Sahlatun wa Badinah. Nah, ini adalah 9 wanita ya dijadikan menjadi ya bait syair oleh Imam As-Suyuti. Diketahui ya siapa wanita-wanita yang terkena istihadhah, diteliti oleh para ulama, ya. Ini permasalahan istihadhah, orangnya aja diketahui dalam Islam. Bagaimana permasalahan tentang al-asma was sifat? Ya, tentu pasti lebih diperhatikan lagi, ya. Wanita yang tertimpa istihadhah aja diketahui, ya. Berarti ilmu ya menjadi perhatian yang utama di dalam Islam. Pengetahuan tentang nama ini wanita ini terkena istihadhah itu diketahui ya oleh para ulama, dikumpulkan, ya. Padahal kalau misalkan tidak diketahui semuanya juga tidak mudarat, yang penting kan tahu hukumnya. Hukum istihadhah seperti ini. Tapi ini tetap dikumpulkan, si fulana istihadhah, si fulana terkena istihadhah, si fulana terkena istihadhah, ya. Kalaupun tahu satu saja, selama Nabi SAW memberikan kaidah, itu telah mencukupi. Ya, tapi beginilah para ulama, ya. Bagi perkara yang dianggap remeh, dianggap kecil, bagi ulama berharga, ya. Berarti ini di sini ada pelajaran, ya. Data itu penting. Data itu penting. Mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu penting, ya. Jadi jangan bermudah-mudahan di dalam menyimpulkan sesuatu, ya. Harus dengan data yang jelas, ya.
Kalau dalam satu keadaan data itu diperlukan, meskipun dalam keadaan yang lain tidak terlalu diperlukan. Dalam keadaan yang lain secara hukum, berkaitan dengan hukum tentu tidak membutuhkan banyak nama. Tapi untuk misalkan ketepatan siapa yang terkena isti'adhah, ini penting. Jadi tahu namanya. Secara hukumnya yang penting adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara hukum. Tapi untuk pengetahuan yang lain dari sisi sirah atau yang lainnya itu juga diperlukan. Jadi dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti ya di dalam ya sebuah nazam atau bait syair. Jadi jumlahnya 9 kurang lebih ya. Ada pendapat yang mengatakan 10, ada pendapat yang mengatakan 6, seperti itu. Tapi intinya banyak. Berarti menunjukkan orang-orang atau para wanita yang mengalami istihadhah di zaman Nabi SAW itu lumayan banyak. Ya. Ini yang pertama, pelajaran pertama. Banyaknya wanita yang mengalami istihadhah di zaman Nabi SAW. Kedua, pelajaran kedua, annahu yanbahi lil jahil an yastaftiyal alim bal yajibu alaihi. Lakin al wujub la na'khuduhu min hadzal hadits. Wa innama na'khuduhu min adillatin ukhra. Udah sepantasnya ya. Yanbahi lil jahil, sepatutnya bagi seorang yang jahil, yang bodoh, ini meminta fatwa kepada seorang yang alim terhadap apa yang menimpa dirinya. Bahkan wajib ya bagi orang yang jahil agar dia tidak memutuskan sesuatu dilandasi dengan kebodohan, sehingga dia melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, bertanya. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib bertanya apabila dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada orang yang alim. Tetapi kewajiban meminta fatwa kepada orang alim ini bukan diambil dari hadis ini, tetapi dari dalil yang lain ya, seperti firman Allah Ta'ala ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui ya. Ini kewajiban bertanya kepada ahli ilmu jika tidak mengetahui ya. Jadi jangan berijtihad sehingga salah. Banyak seorang yang berijtihad tetapi tidak didasari ilmu. Kata Syekh Utsaimin ya, berijtihad di atas kejahilan. Beliau mencontohkan contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ijtihad seorang imam, yaitu mengucapkan takbir ketika masuk rukun berikutnya secara sempurna dari berdiri, yaitu i'tidal menuju sujud. Kata Syekh Utsaimin, sebagian imam ya, mereka berijtihad ya, yang dibangun di atas kejahilan, kata Syekh Utsaimin. Khawatir nanti dikebut oleh jamaahnya. Ya, khawatir dikebut. Sehingga apa? Dia melakukan gerakan setelah dia menempel di tempat sujud baru mengucapkan takbir. Ini adalah kejahilan, kata Syekh Utsaimin. Ya. Yang benar adalah engkau melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan, yaitu melakukan takbir intiqal, perpindahan antara dua rukun, ya. Mengucapkan bersamaan dengan perpindahan dua rukun. Berarti ketika sudah masuk rukun berikutnya, maka terhentilah takbir tersebut. Ini harusnya yang dilakukan. Dia berijtihad, ya. Kalau dia bertakbir bersamaan dengan gerakan, nanti akan didahului. Yang tepatnya adalah apa? Makmumnya yang diajari, ya. Makmumnya diajari, bukan dia berijtihad, kemudian dia melakukan perkara yang justru merusak sholatnya, menempatkan takbir bukan pada tempatnya. Dan ini ada beberapa, ya, yang terlihat, ya. Mau melakukan ruku, ada kalanya dia sudah tegak
dalam kondisi ruku, ya mapan dalam kondisi ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah kekeliruan. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui ilmu jika memang kalian belum mengetahui. Kan seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, jawazu itlaqil futya fi su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bima'na annahu yasihu an naqul innar rasula muftin wa hadha amrun la iskala fihi. Bolehnya yang memutlakan apa yang ditanyakan kepada Nabi SAW dikatakan dengan fatwa dari Nabi SAW. Maka boleh seorang mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah mufti. Boleh ya menyadarkan ini adalah fatwa dari Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW adalah mufti. Boleh seperti itu. Maka perkara ini ya tidak ada yang mempermasalahkannya. Li'annahu idza jaza fi haqqi Rabbi 'azza wa jal fajawazuhu fi haqqi Rasul min babi awla. Kalau ya meminta fatwa itu boleh ya disandarkan kepada hak dari Rabb 'azza wa jal, Allah tabaraka wa taala, maka disandarkan kepada Nabi SAW tentu lebih boleh lagi. Bukankah Allah berfirman, kata Syekh Utsaimin, wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad berkaitan dengan para wanita. Qulillahu, katakanlah Allah telah memberikan fatwa kepada kalian berkaitan dengan para wanita. Qulillahu yuftikum fihinna. Allah telah memberikan fatwa kepada kalian berkaitan dengan para wanita. Ini bahasanya kan fatwa, yufti, berarti berfatwa. Ya. Ini dalam surat An-Nisa ya ayat 127. Kemudian di dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Allah telah memberikan fatwa kepada kalian berkaitan dengan kalalah. Jadi disebutkan kepada Allah, Allah telah memberikan fatwa. Ya. Keputusan dari pertanyaan, ya. Tentu tidak mungkin ya disamakan dengan ya keadaan mufti secara umumnya. Ini maksudnya memutlakan lafaz fatwa gitu kan. Ini fatwa karena Nabi SAW sebagai mufti. Tetapi keadaannya tentu berbeda dengan selain Nabi SAW. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Katakanlah Allah telah memberikan fatwa kepada kalian yang berkaitan dengan para wanita. Ya. Ini secara bahasa boleh diungkapkan seperti itu. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti bisa dilihat ya, surat An-Nisa ayat 127 atau 176. Coba nanti terjemahannya seperti apa. Karena di dalam terjemahan Al-Quran ini bukan terjemahan secara bahasa langsung, tetapi terjemah secara tafsir. Ya. Sudah ada tafsirnya. Jadi memang bagus. Langsung tafsirnya. Ya. Jadi bukan sekedar menggunakan bahasa Arab. Maka apa yang dimaksud dengan fatwa? Nanti bisa dilihat. Di dalam surat An-Nisa ayat 127. Tetapi memang Syekh Utsaimin sering seperti itu. Meskipun tafsirnya mungkin ada penjelasan lain, tetapi beliau biasanya menggunakan asal bahasanya. Ini diterangkan ya di dalam beberapa syarah, di antara syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Secara asal bahasanya kita menggunakan seperti ini. Cuma nanti secara maknanya bisa berubah. Contohnya apa? Secara bahasa, hari disingkapnya betis. Apa dalam bahasa Arabnya? Yauma yukshafu an saqin. Hari disingkapnya betis. Ini orang Arab
ketika menyebut betis telah disingkap. Hari di mana betis itu telah disingkap. Seperti itu. Ini menunjukkan hari yang sangat mengerikan. Ya, hari yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan ketakutan, kedahsyatan ketika itu. Hari disingkap betis. Seperti ini orang Arab biasa menggunakan seperti itu. Tetapi ya, bukan berarti karena maknanya adalah hari yang sangat mencengangkan, meniadakan sifat betis bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada dalil lain. Kata Syekh Utsaimin, seandainya tidak ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya betis itu adalah hakikat, ya, dinisbatkan kepada Allah, Allah menyingkap betisnya, niscaya maknanya adalah memang hari yang menggetarkan, hari yang penuh dengan kedahsyatan, ketakutan, huru-hara, sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi asal bahasanya itu ada, yaitu betis, ya. Dan ini banyak lagi contohnya. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwasanya syaitan terkadang ya diberikan kekuasaan untuk menguasai anak Adam ya dengan perkara-perkara yang sifatnya fisik ya. Kalau menguasai secara maknawi jelas membisiki, ya membuat was-was ke dalam hati, ke dalam jiwa, kemudian membisiki orang agar melakukan perbuatan yang keji, buruk. Ini jelas, berarti ini maknawi. Tetapi perkara yang benar-benar bisa dirasakan dengan fisik atau dirasakan dengan indrawi, itu terkadang syaitan diberikan kekuasaan untuk menguji manusia, ya. Karena syaitan kan mengalir di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Maka benar-benar bisa memberikan mudarat ya atas izin Allah, yaitu berupa perkara-perkara fisik, bukan hanya secara maknawi. Kalau maknawi udah tidak ada keraguan kalau maknawi ya. Dibisiki hatinya, diberikan was-was dan seterusnya. Tapi ternyata bisa ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya yang berkaitan dengan kontak fisik secara langsung. Di antaranya tadi dikatakan ini adalah gangguan dari syaitan. Berarti memang syaitan benar-benar melakukan sesuatu ya pada tubuh wanita tersebut yang menyebabkan dia terkena istihadah. Ya. Asal katanya tadi dikatakan apa? Dikatakan tadi Nabi mengatakan berkaitan dengan istihadah, hiya raqdatun minasyaiton. Raqdah yaitu hentakan dengan kaki, hentakan yang keras dengan kaki, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam, memukulkan kakinya dengan keras ke tanah, kemudian memancar airnya. Berarti ini mengenai apa? Mengenai fisik. Terkadang syaitan seperti itu, ya, diberikan kekuasaan untuk menguji manusia yang menyebabkan ya mudarat atau bahaya atau sesuatu yang berkaitan dengan fisik, bukan hanya maknawi. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, bahwasanya puasa dan sholat itu diharamkan. Dua perkara ini diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Ya. Ini adalah perkara yang telah ada ijma di dalamnya. Wanita yang haid itu haram melakukan puasa, haram melakukan sholat. Ini perkara yang disepakati ijma, ya. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini terdapat perintah ya ar-ruju ilal ghalib, kembali ya perkara ini dikembalikan kepada kebiasaan atau kebanyakan wanita. Kan tadi dikatakan jadikanlah haidmu 6 hari atau 7 hari. Ini berarti kan kebiasaan kebanyakan wanita, ya. Maka kata
Syekh Utsaimin beliau bertanya, wa hal yatanawalu hadza jami'al ahkam, ya. Apakah hal ini itu mencakup kepada seluruh hukum-hukum? Maka Syekh menjawab, na'am, ya. Maka berlaku kepada seluruh hukum berkaitan dengan sumpah, kemudian berkaitan dengan kafarat dan lain-lain, ya. Maka disesuaikan. Jadi ketika dia bersumpah dikaitkan dengan waktu haid, maka berlaku pula kafarahnya. Kalau dia memilih waktu jumlah haidnya 6 hari, maka sumpahnya berlaku apabila telah berlalu 6 hari. Apabila dia memilih 7 hari, maka sumpahnya berlaku apabila telah melalui 7 hari. Ya, ini nanti ada pembahasan, ya, sumpah yang dikaitkan dengan haid, ya, kemudian pengecualian, ya, dan lain-lain. Kemudian annal ghalib fi nisa an yahidna fi kulli syahrin marrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faf'ali fi kulli syahrin. Kebanyakan wanita itu haidnya sebulan itu sekali saja. Ya. Sebulan sekali saja. 1 bulan itu hanya sekali haid. Mungkinkah lebih? Mungkin nggak? Sebulan haidnya 3 kali bisa nggak? Sebulan. Dari 1 sampai 30 hari. Haid 3 kali bisa nggak? Atau 2 kali? Bisa. Makanya di dalam mazhab Hambali, jarak minimal suci antara 2 haid adalah 13 hari. Berarti ini, minimal haid berapa? Sehari. Misalkan ini tanggal 1. Ini dalam mazhab Hambali, ya. Tanggal 1 dia haid. Sehari doang. Berarti tanggal 2 sampai tanggal 14 suci. Karena 13 hari. Ya. Berarti tanggal 15 apa? Haid lagi. Ya. Tanggal 16-nya berarti suci. 16 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal sebelum 29. Coba. Pokoknya dalam waktu sebulan itu bisa 3 kali haid. Maka ini dijadikan standar minimal. Jarak suci antara 2 haid adalah 13. Ya. Adalah 13 kali 3 ditambah 2 berapa? 13 kali 2 maksudnya. Kan yang satu kan ikut nanti. 28. Ya, 28 kan berarti kan? Ya kan? 2 ditambah 26. Berarti 28 ditambah 1, 29. Ya, baru nanti suci lagi. Maka ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika menghukumi wanita. Berarti memungkinkan bagi wanita dibenarkan dia mengaku sebulan 3 kali haid. Kenapa? Karena haidnya cuma sehari. Berarti jarak antara 1 haid dengan haid berikutnya berarti 13. 1 ditambah 13, 14 hari. Ya kan? Ini berarti udah 1 kali. Kemudian ditambah 1 hari lagi, ditambah 13 hari lagi. Berarti 28. Tambah 1 haid lagi, berarti 29. Kalau haidnya 1 bulannya 29, berarti tetap 3 kali haid. Apalagi kalau 30, ya kan? Berarti hari ke-30-nya sudah suci lagi, kan seperti itu. Ya. Sebagian ulama berpendapat 15 hari. Kalau 15 hari berarti apa? Ya maksimal 2 kali, kan? Maksimal adalah 2 kali atau sekali malah? Sekali malah ya. Berarti sekali gitu kan. Kalau 15 hari. Tapi kalau 13 berarti bisa 3 kali. Karena minimal haid adalah 1 hari di dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Adapun Malikiyah tidak dihitung, enggak ada batasannya. Sejam keluar darah, habis itu berhenti, dianggap haid tadi sejam. Ya. Hamil di dalam mazhab Hambali tidak ada haid. Berarti kalau ada darah istihadah. Melahirkan berarti keluar darah nifas. Tetapi misalkan 2 hari sebelum lahir keluar darah, menurut mazhab Hambali juga nifas. Karena darah yang keluar 2 hari sebelum lahiran atau bersamaan dengan lahir atau setelah lahir itu disebut nifas. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud darah nifas adalah bersamaan dengan lahirnya
bayi. Yang satu mengatakan, yang mengatakan bersama dengan lahir bayi adalah sampai keluarnya dulu. Keluar, ya, bukan pas bareng keluarnya. Kan dua hal yang berbeda, ya. Baru mau keluar, keluar darahnya. Sebagian mengatakan nifas. Ada yang mengatakan harus keluar sempurna dulu, baru nifas. Itu. Jadi banyak rinciannya. Hambali sebelum keluar bayinya 2 hari, apabila keluar darah disebut darah nifas. Jadi banyak sekali khilaf. Dan semuanya didasarkan pada keadaan wanita yang didapati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari fatwa itu baik dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya ada contohnya. Contoh kasusnya itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Abu Syuja, minimal hamil berapa bulan? Ya, minimalnya seorang hamil, kemudian dia melahirkan, minimalnya berapa? Bisa dianggap anaknya itu adalah dinisbatkan kepada orang tuanya, nisbat yang sah. 6 bulan, meskipun nanti anaknya prematur lahirnya, kan seperti itu. Kebanyakannya berapa? Ya tentu 9 bulan. Ini normalnya. Maksimalnya berapa? Enggak, maksimalnya berapa bulan maksimalnya? Ini dalam mazhab Syafi'i. Hah? 12 bulan? Enggak. Maksimalnya 4 tahun. Ini disebutkan riwayat dari Imam Malik, ya. Ya, lihat aja di Abu Suja nanti. Ini Pak Edwin tahu nanti. Maksimal hamil dalam mazhab Syafi'i itu 4 tahun. Ya apa? Ya kan? Minimalnya berapa? Masya Allah. Masih hafal berarti. Yang 4 tahun. Jadi disebutkan riwayat dari Imam Malik, ya, ada seorang perempuan yang punya 3 anak. Masing-masing kehamilannya dari anak tersebut adalah 4 tahun. Jadi 3 anak 12 tahun kan gitu. Tapi ini khusus. Nggak semuanya seperti itu. Ada di Abu Syuja. Wallahu a'lam. Tapi seperti itu. Disebutkan di dalam redaksi fikihnya. Ya. Umumnya, ghalibnya, kebiasaannya adalah 9 bulan. Minimalnya adalah 6 bulan. Maksimalnya adalah 4 tahun. Ya. Makanya, Allah alam, bagaimana bisa hidup di dalam perut? Tapi ini disebutkan riwayat itu. Ya. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, kata Syekh Utsaimin, annal mustahadah muhayyaratun baina amrayn. Wanita mustahadah itu diberikan pilihan dari 2 perkara ini. Pertama, imma an tahtasila 'inda intiha'il haid hukman. Wa yakunu hadha idza marra 6 ayyam aw 7 thumma tatawadda li kulli salatin. Diberikan pilihan, ya, bagi yang istihadah. Pertama, dia mandi ketika telah berhenti haid secara hukum, walaupun secara kenyataannya darah masih mengalir. Dia misalkan memilih 6 hari atau 7 hari. Jadi setelah 7 hari, walaupun masih mengalir, kan dia udah memilih. Berarti dianggap berhenti secara hukum. Ketika dianggap berhenti secara hukum, walaupun hakikatnya masih mengalir, maka dia harus apa? Dia harus mandi. Setelah mandi, maka dia harus wudu setiap sholat. Nah, ini yang pertama. Atau yang kedua, dia mandi untuk setiap sholat, ya. Dia mandi untuk setiap sholat. Ini 2 pilihan. Tetapi yang kedua ini, ya, tentu memberatkan. Maka mandi untuk setiap sholat, tetapi sholat yang bisa dikumpulkan waktunya. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, sarahatu nisa'is sahabah radhiyallahu anhuna haitsu qalat Hamnah kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidah. Ini adalah terus terangnya, ya, para wanita dari kalangan sahabat. Mereka berterus terang. Jadi rasa malu mereka tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Kan tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah keluar dari istihadah
dengan darah yang banyak dan deras. Ini kan terang-terangan ya. Tidak malu karena dalam rangka ingin mendapatkan ilmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Ya. Jadi rasa malu tidak menghalangi mereka, para wanita Ansor yang pemalu ini, untuk bisa memahami agama. Kalau memang diperlukan, maka diungkapkan dengan jelas. Aku pernah ya mengeluarkan darah istihadah dengan sangat banyak dan deras, ya, kencang. Maka apa yang aku lakukan, wahai Rasulullah? Ini kan terus terang, ya. Kemudian pelajaran berikutnya, annahu la yajibu al-ightisali kulli salatin. Bahwasanya tidak wajib mandi bagi wanita yang haid, tidak wajib mandi untuk setiap sholat. Ya, maka di sini ada 3 pendapat dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang wanita yang terkena istihadah. Pendapat pertama dari sebagian sahabat dari kalangan salaf, tabi'in dan seterusnya mengatakan wajib. Ya, berdasarkan riwayat yang menunjukkan hal tersebut, perintah mandi untuk setiap sholat. Ya, maka setiap mau sholat itu diwajibkan mandi. Ini pendapat sebagian salaf. Ya. Pendapat kedua kebalikannya, tidak perlu mandi sama sekali. Ya, tetapi cukup berwudu. Riwayatnya adalah mansuh, telah dihapus. Ini pendapat yang kedua. Ini juga diriwayatkan oleh para salaf. Yang pertama tadi ketat, setiap akan sholat harus mandi. Pendapat kedua, tidak perlu mandi. Karena memang asalnya ada riwayat perintah untuk mandi, cuma dihapus hukumnya. Ya, diganti menjadi perintah berwudu saja setiap sholat. Wudu tanpa mandi. Yang ketiga adalah pendapat yang moderat, menggabungkan riwayat. Ya, tetap diperintahkan untuk mandi, tetapi bukan seluruh waktu sholat. Yaitu mandi pada waktu yang mendahului 2 waktu sholat yang bisa digabungkan. Jadi mandinya bukan 5 kali, tapi mandinya cuma 3 kali. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan ya pendapat di dalam mazhab Hambali. Ya, kemudian pendapat ini dikuatkan oleh para muhakkik di dalam mazhab Hambali. Jadi pendapat yang ketiga ini dipilih oleh mazhab Syafi'i. Ya, mandi pada waktu yang mendahului 2 sholat yang bisa digabungkan, sebelum duhur dan asar, kemudian sebelum maghrib dan isya, kemudian sebelum subuh. Ya. Kemudian pelajaran terakhir adalah bayanu tafadulil a'mal. Keterangan tentang amal itu berlebih kurang keutamaannya. Karena Nabi mengatakan, wa huwa a'jabul amrayn ilayya. Ini adalah 2 perkara yang lebih aku sukai. Berarti maknanya adalah ahsan, lebih bagus, ya. Berarti amal itu berlebih kurang keutamaannya. Ada yang baik, ada yang lebih baik lagi, seperti itu. Maka di dalam sebuah riwayat dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, atau Aisyah mengatakan, mensifati keadaan Nabi SAW, kana yu'jibuhu at-tayammun. Nabi senantiasa ya menyukai mendahulukan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik, yaitu dengan mendahulukan yang kanan dulu, ya. Masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan, memakai sendal mendahulukan kaki kanan, memakai baju mendahulukan bagian kanan. Kemudian ya memotong rambut mendahulukan sebelah kanan, ya. Ini adalah beberapa
ya, pelajaran yang ya bisa diambil dari hadis Hamnah bintu Jahash, ya. Beliau adalah istri dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya. Yang Mus'ab ini beliau adalah seorang di antara sahabat yang gugur, ya, pada perang Uhud, ya, pada perang Uhud. Kan banyak yang gugur di perang Uhud. Banyak yang bersedih karena banyak sekali sahabat yang utama yang meninggal ketika itu. Di antaranya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib juga gugur di dalam perang Uhud, ya. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.